Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan hadirin majelis subuh virtual Al-Irsyad rutin pekanan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Hatiku, jiwaku, imanku, fresh. Masya Allah. Itu jargon yang biasa di SD Al-Irsyad gaungkan. Insya Allah itu pun menjadi sugesti positif untuk kita agar tetap fresh hatiku, hatinya, jiwaku, jiwanya, dan imanku juga insya Allah. Oke, alhamdulillah. Untuk pada pagi hari ini kita bertemu kembali dan kita berkumpul kembali berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada majelis subuh virtual bersama Ustadz Yazid Al-Hakimi insyaallah yang akan membahas surah Al-Quraisy pada kesempatan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kepada materi acara, insyaallah ada beberapa yang harus diingatkan. Adapun untuk hadirin, kita harus meluruskan niat pada pagi hari ini untuk menimba ilmu. Insya Allah kita fokus dalam mendengarkan materi, tidak di unmute untuk mic-nya agar di mute semua dan mendengarkan dengan baik. Untuk ikhwan mohon maaf untuk berkenan dibuka kameranya, dan untuk akhwat untuk berkenan lebih baik dinonaktifkan untuk kameranya. Nah, sebelum kita mulai ke acara, mari bersama-sama agar kegiatan pada pagi ini lebih berkah, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada Ustadz Yazid Al-Hakimi untuk memaparkan materinya. Pada Ustadz, saya persilahkan. Tafadhol Ustadz. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Gilan sudah menjadi MC pada pertemuan yang mulia ini. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, alladhi jama'ana lihada. Alhamdulillah, alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, mobil khusus adik saya Gilang yang baru jadi MC, dan juga Ustadz Mirza, dan juga Ami Kamal, dan juga Ami Hussein, dan juga seluruh pengurus Al-Irsyad yang mulia. Dan insya Allah semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir hari ini, mudah-mudahan insya Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada pertemuan yang mulia ini, mudah-mudahan insya Allah kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala di derajat yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya sangat bahagia karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita pertolongan sehingga kita bisa bertemu untuk mengkaji, mendalami, mengetahui tafsir dan firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah pertemuan ini tetap rutin dan juga tetap istiqamah sampai insyaallah sampai akhir hayat, sampai kita bertemu sama Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi hujjah dan syafaah bagi kita hari kiamat. Sebagaimana Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u hadzal Qur'an, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ya'tiyanna hadzal Qur'an yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Quran ini, ketahuilah tafsirnya, ketahuilah tartilnya dan tadabburnya, karena Al-Quran ini akan datang hari kiamat sebagai pemberi syafaat, memberi pertolongan, memberi bantuan bagi kita hari kiamat. Hari kiamat kita hanya butuh satu hasanah supaya masuk surga Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ditemukan. Tetapi kalau ada pertolongan dari Al-Quran,
Kalau ada dukungan dari Al-Quran, insya Allah kita akan diberi syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan bersama-sama menjadi ahli surga. Pada saat itu, setiap orang akan melarikan dirinya dari sahabatnya, dari kawannya, dari temannya, bahkan pasangan hidupnya. Seorang bapak akan melarikan dirinya dari anaknya. Seorang anak akan melarikan dirinya dari bapaknya. Kenapa? Ingin menyelamatkan dirinya dari api neraka. Tapi saat itu, Al-Quran itu tidak akan pernah melarikan dirinya dari kita. Malah akan tetap bersama kita. Tetap mendukung kita. Tetap memberi syafaat kepada kita sampai kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Berarti Al-Quran itu teman yang paling setia bagi kita semua ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman yang paling setia itu Al-Quran. Ketika kita butuh, Quran akan datang. Ketika kita butuh pertolongan, dukungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang akan menjauhkan dirinya dari kita kecuali Al-Quran. Sebagaimana kita memperhatikannya di dunia, Quran juga akan memperhatikan kita di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kemarin kita bersama-sama mempelajari surat Al-Ma'un. Dan surat Al-Ma'un sebagaimana kita sudah belajari banyak hikmahnya dan juga banyak ilmunya. Tetapi juga kalau kita mengkaji dan mendalami surat Quraisy itu sangat berkaitan dengan situasi kita di Indonesia zaman now atau zaman sekarang. Karena apa yang terjadi sekarang di Indonesia telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Quraisy. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita targetkan di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia Islam pada saat ini telah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu telah diceritakan di dalam surat Quraisy. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mulai surat Quraisy, izinkan saya untuk menjelaskan keadaan yang membuat surat Quraisy itu bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mungkin sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian tahun, sebenarnya ada beberapa Ka'bah di Al-Jazirah Al-Arabiyah. Bukan hanya Ka'bah yang ada di Mekah. Kita semuanya sekarang tahu ada Ka'bah ada di Mekah aja. Tetapi saat itu ada Ka'bah di Al-Hijaz, ada Ka'bah di Najd, ada Ka'bah di Tabuk, ada Ka'bah di Ghatafan, ada Ka'bah juga di Ghifar, sampai sejarawan dan juga ahli sejarah mereka menulis lebih dari 20 Ka'bah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelumnya gitu. Nah, suatu hari Ibrah yang lagi menguasai Yaman saat itu, beliau juga ingin membangun Ka'bah. Ingin membangun Ka'bah sebagaimana orang Arab di mana-mana, di Saudi, di Najd, tidak ada Saudi saat itu. Di Najd, di Ghatafan, di Tabuk, di Ghifar dan juga di Al-Hijaz, di Tahama. Dia juga ingin membangun Ka'bah. Kenapa Ka'bah itu penting? Ka'bah itu penting untuk menarik banyak orang yang ingin berkunjung ke tempat tersebut untuk beribadah. Sekalian beribadah, bisa jadi berkunjung untuk perdagangan, bisa jadi wisata, bisa jadi jalan-jalan. Kalau datang ke negeri tersebut yang ada Ka'bahnya, berarti pertumbuhan ekonomi itu akan semakin lancar. Kenapa? Akan terjadi jual beli. Sebagaimana kita di Indonesia sekarang, dimanapun di dunia, itu setiap negara ingin menarik wisatawan, turis atau wisatawan ya, ingin menarik. Kenapa? Karena itu akan berperan sangat penting untuk meningkat berekonomian satu negara. Nah, begitu juga Indonesia ingin menarik wisatawan dari Arab, dari Eropa, dari Jepang, dari Amerika. Kenapa? Karena kalau mereka datang ke Indonesia, itu benar-benar akan melancarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Begitu juga orang Arab dan setiap suku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka membangun Ka'bah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selain yang di Mekah. Mereka bangun Ka'bah itu supaya menarik banyak orang, sebanyak mungkin orang ke suku mereka atau ke kota mereka atau ke negeri mereka. Nah,
Ibrah al-Ashram alaihi la'natullah, beliau ingin juga membangun Ka'bah. Di mana? Di Yaman. Supaya apa? Supaya menjadikan Yaman itu negeri yang sejahtera, negeri yang ekonominya lancar, ekonominya kuat, ekonominya maju. Nah, karena ingin menarik banyak wisatawan. Nah, makanya beliau ingin membangun Ka'bah. Beliau bangun Ka'bahnya, tapi tidak ada orang yang berkunjung ke sana. Nah, akhirnya beliau mengumpulkan pasukan, ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Karena saat itu Ka'bah yang paling terkenal, yang paling ingin dikunjungi oleh orang Arab, maupun Romawi, maupun Persia, semuanya datang kemana? Ke Quraisy. Kenapa? Karena ingin beribadah di Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, maka beliau merasa iri dan ingin menarik mereka ke Yaman, ke Sana'a. Beliau ingin atau dia ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, ketika dia ingin menghancurkan Ka'bah yang di Mekah, datanglah pasukan Allah Subhanahu wa taala yang akan diceritakan minggu depan insyaallah di dalam surat Al-Fil. Nah, datang pasukan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Ibrah dan pasukannya, dan Allah melindungi Quraisy dan penduduknya. Lihat, ini penting sekali. Penduduk Quraisy saat itu non-Muslim, belum masuk agama Islam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum diutuskan. Bahkan saat itu baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun itu. Berarti belum ada risalah, belum ada agama Islam, belum Allah Subhanahu wa taala belum memutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga belum menjadi rasul. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi penduduk Quraisy, melindungi kota Quraisy. Karena apa? Nah, alasannya diceritakan di dalam surat Quraisy. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Quraisy ini urutannya di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala 29. Nah, kan itu asbabun nuzul. Kalau kita mengkaji tentang asbabun nuzul, surat yang paling pertama apa, yang paling kedua apa, yang ketiga apa. Yang paling pertama itu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu ada mungkin surat Al-Muddathir, ada surat Al-Muzammil, dan juga surat 29 adalah surat Quraisy. Surat Quraisy. Biasanya ada perbedaan antara ulama. Surat Quraisy itu surat atau digabung dengan surat Al-Fil. Karena ada pendapat ulama, surat Quraisy itu bergabung dengan surat Al-Fil. Surat Al-Fil dan surat Quraisy itu satu surat. Oleh karena itu Umar bin Al-Khattab apabila menjadi imam, selalu kalau membacakan surat Al-Fil disambung dengan surat Quraisy seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Begitu Umar bin Khattab dan juga Abdullah bin Umar mengikutinya. Mereka menganggap Al-Fil dan Quraisy itu satu surat. Satu surat tidak bisa dipisahkan. Tetapi jumhurul fuqaha dan jumhurul ulama, kebanyakan qurra, kebanyakan fuqaha, mereka mengatakan surat Quraisy itu surat yang berbeda. Kenapa? Karena dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mulai li'ilafi Quraisy. Tapi kenapa Umar bin Al-Khattab? Ini alasan, ini pertanyaan yang sangat penting. Kenapa Umar bin Al-Khattab menggabungkan surat Al-Fil dengan surat Quraisy? Kenapa? Nah, karena itu sangat berkaitan satu sama lain. Ketika Ibrah ingin menghancurkan Ka'bah dan ingin menghancurkan Mekah itu, menjadikannya desert atau menjadikannya padang pasir lagi, ketika ingin sampaikan ke Mekah, bukan hanya targetnya Ka'bah, tetapi targetnya adalah kota Mekah, ingin menghancurkan seluruh kota Mekah. Tetapi Allah melindungi mereka, melindungi penduduk Quraisy dan penduduk Mekah. Kenapa? Nah, alasannya
فجعلهم كعصف مأكول. Kenapa? لإيلاف قريش. Nah, berarti surat Al-Fil itu sangat berkaitan dengan surat Quraisy. Di dalam surat Al-Fil diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada pasukan dari Yaman yang datang ingin menghancurkan Ka'bah, ingin menghancurkan Makkah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi penduduk Quraisy. Tetapi kenapa Allah melindungi mereka padahal mereka non muslim? Karena ilafi Quraisy. Alasan yang paling pertama, ilafi Quraisy, ilafihim. Alasan yang ketiga, رحلة الشتاء والصيف. Ada 3 alasan yang membuat Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka padahal mereka non muslim. Berarti itu akan berlaku sampai zaman sekarang. Sampai zaman sekarang. Ayo kita bersama-sama mengetahui tafsir dan tadabbur surat Quraisy. لإيلاف قريش لإيلاف قريش. Ini artinya, lam ini dalam bahasa Arab artinya karena. Nah, atau bisa jadi bisabab. Dalam bahasa Arab kita bisa mengatakan bisabab. Itu artinya karena. Atau mungkin kita menjadikannya singkat, kita hanya menggunakan satu huruf. Li'ilafi Quraisy. Kalau mungkin kita praktik sekarang, li'annani uridu an altaqi fi ikhwati fil irsyad al-islamiyah, aradtu an ulqi hadha ad-dars. Li'annani, supaya saya ingin, karena saya ingin silaturahim sama saudara saya di al-irsyad, maka saya menyampaikan kajian hari ini. Li artinya ini karena. Karena apa? Kenapa Allah melindungi mereka? Ilaf, li'ilaf fi Quraisy. Ilaf ini datang dari kata ulfah. Mungkin di sini di Indonesia banyak akhwat-akhwat, banyak perempuan yang namanya ulfah. Apa artinya ulfah? Ulfah itu artinya cinta. Artinya cinta, saling menyayang, saling mendukung, saling membantu. Nah, li'ilaf. Karena Quraisy itu penduduk Quraisy dan suku Quraisy itu, toleransi di antara mereka itu sangat tinggi. Maka mereka saling membantu, walaupun mereka beda agama, walaupun mereka beda keluarga, walaupun bahkan itu Quraisy sendiri beda suku. Ada yang datang dari Irak, ada yang datang dari Yaman, ada yang datang dari Ghatafan, ada yang datang dari Najd, dari Tahama, semuanya berkumpul di Mekah, membentuk negeri yang namanya Quraisy atau Mekah. Nah, sebagaimana kita di Indonesia, ada yang datang dari Cina, ada yang dari India, ada yang dari Arab, ada yang dari Melayu, ada yang pribumi, semuanya berkumpul dalam satu negeri, membentuk negeri yang bernama Indonesia. Nah, itu bersamaan kan? Sama. Nah, Quraisy juga sama. Beda keturunan, bahkan beda agama. Di sini ada Hindu, ada Kristen, ada Buddha, ada juga Islam. Di sana juga mereka ada yang menyembah kepada Uzza, ada yang menyembah kepada Allat, ada yang menyembah kepada Hubal, ada yang menyembah kepada Wadda, Waswa'a, Wadata Mana. Jadi mereka punya Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda. Mereka punya agama yang berbeda, ajaran yang berbeda. Tetapi mereka bersatu dalam satu agama sampai mereka saling mencintai. Itu yang namanya li'ilaf. Allah Subhanahu wa taala juga memastikan berikutnya li'ilafi Quraisy, karena Quraisy ini saling mencintai, saling menyayangi. Ilafihim artinya toleransi. Mereka menjaga toleransi di antara mereka. Walaupun mereka beda-beda, bahkan keturunannya beda, bentuknya bisa beda. Ada yang dari Asyam, datang menjadi ahli Makkah. Ada yang datang bahkan dari Afrika, warnanya hitam. Ada yang datang dari Oman, ada yang datang dari... Semuanya berkumpul di sana. Mereka bentuk tubuhnya beda. Warna kulitnya itu juga beda. Bahkan agamanya, kepercayaannya itu beda. Tapi toleransi di antara mereka itu sangat kuat. Nah, telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dulu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai umur 40, sebelum menjadi umur beliau 40, saat itu belum menjadi nabi. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut bersama mereka, ikut bersama kaum Makkah, saling membantu, akhlak yang terbaik yang ada di Makkah saat itu. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan dalam hadis yang sahih, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Saya hanya diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik yang sudah ada sebelum agama Islam, itu sudah ada akhlak yang baik, sudah ada. Tetapi Allah mengutuskan saya untuk menyempurnakannya, untuk menambah salat, untuk menambah ibadah, untuk menambah sunnah, untuk menambah jalan yang lurus, yang jelas ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada akhlak sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sini di Indonesia ada akhlak orang Sunda, ada akhlak orang Jawa, ada akhlak orang Kalimantan, orang Sumatera. Akhlaknya juga akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Saya sudah juga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu sama beberapa orang dari pribumi, seperti mungkin orang-orang Badui di Banten kemarin ketika saya touring, bahkan sesama orang Batak di Kalimantan, pernah saya dakwah ke hutan-hutan di sana. Tetapi Masya Allah mereka masih ada menjaga akhlakul fitrah. Datanglah agama Islam untuk menyempurnakan akhlak yang baik itu. Di antara akhlak yang baik yang dulu ada di Quraisy, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya, mereka saling bersolidaritas satu sama lain, saling mencintai walaupun mereka beda kepercayaan. Bahkan toleransi di antara mereka itu sangat tinggi. Contoh yang terjadi di sana yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada seseorang terzalimi di Mekah, maka berkumpul seluruh penduduk Mekah dari suku yang berbeda, dari keturunan dan keluarga yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda, semuanya berkumpul untuk membantu orang yang terzalimi. Kalau ada seseorang ambil hak orang yang zaif, ambil hak orang lain, maka seluruh penduduk Mekah dari agama yang berbeda, mereka bersama-sama bersolidaritas sampai mengembalikan hak itu kepada haknya. Luar biasa, luar biasa. Jadi kita sebagai agama Islam, sebagai muslimin, kalau kita melihat orang yang terzalim, walaupun agamanya beda, walaupun sukunya beda, tetap kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong. Kalau ada seseorang diambil haknya di negeri ini, tetap kita sebagai orang Islam, kita menenangkan, kita juga membantu, kita mendukung sampai kita mengembalikan hak itu kepada orangnya. Walaupun dia orang Nasrani, walaupun dia orang Yahudi, walaupun dia orang non-Muslim, tetap kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlaku adil sesama dia. Nah, itu di antara ajaran Islam yang paling mulia. Bahkan itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan kepada siapa? Kepada penduduk Quraisy yang non-Muslim saat itu. Makanya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, kalau kita melihat orang yang terzalimi, tetapi hati kita tidak bergerak untuk menolong dia, maka hancurlah negara kita. Hancur. Walaupun orang itu non-Muslim. Tetapi kita membantu, saling mendukung, toleransi antara kita itu tinggi, dan solidaritas itu tinggi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita kesejahteraan, ekonomi yang selalu bertumbuh, dan insya Allah negeri kita akan menjadi negeri yang maju. Karena itu berkah dari solidaritas dan juga toleransi dan saling mencintai dan membantu di antara kita. Saya tidak bilang kita mendukung dia dalam agamanya, enggak. Dia agamanya lakum dinukum waliyadin, sebagaimana kita pernah belajar di dalam surat Al-Kafirun. Gak apa-apa dia belajar, dia kerja, atau mungkin dia beribadah di gerejanya atau di tempelnya, tetapi kita juga ibadah di masjidnya, tidak saling mengganggu di dalam ibadah. Tetapi dalam hal duniawi yang berkaitannya dengan duniawi, maka kita saling mendukung dan juga saling menolong. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab turunnya surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy, karena cinta, solidaritas, saling dukung-mendukung di dalam Quraisy. Ilafihim, toleransi yang sangat tinggi di dalam Quraisy. Tidak membeda-beda. Mereka bahkan beribadah dalam satu tempat. Dalam satu tempat. Yang menyembah kepada Hubal, beribadah di depan Ka'bah. Yang menyembah kepada Al-Uzza, ada juga tempelnya di Al-Ka'bah. Yang menyembah kepada Berihala, ada juga beberapa rumus dan kodenya ada di Al-Masjid Al-Haram saat itu. Nah, semuanya berkumpul dalam satu tempat. Nah, sebenarnya kita sebagai umat Islam tidak dilarang untuk salat di tempat ibadah orang lain. Karena bumi itu seluruhnya menjadi masjid, dijadikan masjid untuk Rasulullah dan umat Rasulullah. Mau salat dimanapun, selama masjid atau selama tempat itu tahir dan suci, maka boleh kita salat di dalamnya, walaupun itu gereja. Boleh kita salat di gereja? Boleh. Nah, Umar bin Khattab ketika membuka Palestina, ketika masuk Palestina untuk pertama kali, beliau salat di gereja Al-Qiyamah. Sampai sekarang masih gereja. Sampai sekarang. Sejak zaman Umar bin Khattab sampai sekarang masih gereja. Maka ahli fikih mereka membolehkan mau salat dimanapun di bumi ini, maka salat kita insya Allah termasuk salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seluruh bumi ini menjadi tempat untuk bersujud, menjadi tempat untuk salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi masya Allah agama Islam itu sangat toleran, dan toleransi sangat tinggi di dalam agama Islam. Selama ini kita sudah mempelajari surat Al-Kafirun, toleransinya luar biasa. Kita sudah mempelajari Qul Huwallahu Ahad, kita sudah mempelajari apalagi di dalam surat Quraisy yang toleransi diceritakan secara eksplisit, secara jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menenangkan kita, akan menenangkan kita, akan menolong kita, akan mendukung kita, karena kita saling mencintai dan juga toleransi di antara kita itu sangat tinggi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i yang kita mengikuti mazhabnya, beliau berkata, Inna Allah la yansuru ad-dawlah al-kafirah, ad-dawlah al-'adilah, wa in kanat kafirah, wa yakhdhulu ad-dawlah al-muslimah in kanat zalimah. La ilaha illallah. Ini kalau antum bisa mengerti bahasa Arabnya sangat kuat. Mungkin saya akan berusaha untuk menerjemahkannya. Kata Imam Asy-Syafi'i, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong negeri yang adil, yang perilaku adil, yang pemerintahnya adil, yang presidennya adil, yang masyarakatnya adil satu sama lain, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga. Nah, yang seluruh itu adil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka, akan mendukung mereka, akan melindungi mereka, walaupun mereka kafir. Ini menurut Imam Syafi'i. Yang penting ada keadilan yang sudah ditegakkan di dalam negeri tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong, akan mendukung, walaupun negeri itu negeri yang kafir. Nah, ini mungkin pendapat yang sangat bahaya, tetapi itu pendapat ulama, teman-teman. Nah, dan juga wa yakhdhulu dawlatal muslimah wa in kanat zalimah. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan negeri yang zalim. Nah, pemerintahnya zalim, presidennya zalim, masyarakatnya zalim, satu sama lain tidak menjaga hak orang lain, saling menzalimi, saling membuli, saling menghina, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan negeri tersebut, walaupun wa in kanat muslimah, walaupun negeri ini negeri Islam. La ilaha illallah. Jadi kriteria di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu keadilan. Kalau ingin benar-benar membentuk negara yang kuat, yang maju, yang wibawanya sangat tinggi di dunia, maka kita harus menegakkan keadilan di dalam negeri tersebut. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mendukung dan melindungi Quraisy itu karena dua sebab. Li'ilafi Quraisy. Yang kedua, ilafihim, cinta, sayang, dan juga saling mendukung dan toleransi di antara mereka. Nah, setelah itu
رحلة الشتاء والصيف. Bukan hanya karena li'ilafi Quraisy ilafihim. Apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala melindungi Quraisy? Karena kerja keras mereka mencari rezeki. Mereka mencari rezeki di Quraisy, dimanapun, di gunung, di padang pasir, dimanapun mereka mencari rezeki. Perdagangan sampai mereka mencari rezeki ke luar negeri. Mereka datang ke Yaman, rihlat asyita. Rihlat asyita itu artinya perjalanan. Kemana? Ke Yaman. Ke Yaman saat itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sungai-sungai, banyak hutan, dan juga udaranya sejuk. Jadi bisa menanamkan di sana, bisa banyak tanam tanaman. Nah, banyak juga utur. Dan di Yaman itu ada suku-suku yang sangat maju, ada Ausan, ada Qataban, ada Hadramaut, ada Himyar, ada Saba. Di sana suku-suku yang sangat kuat dan juga sangat maju. Maka ahli Quraisy itu datang dan berjalan kemana? Ke Yaman. Bekerja di sana, berdagang di sana, dan impor beberapa produk-produk Yaman diimpor kemana? Ke Quraisy. Nah, luar biasa. Saat itu tidak ada pesawat, tidak ada kereta, tidak ada mobil. Mereka jalan kaki. Dan kendaraan yang paling mewah saat itu adalah unta atau kuda. Luar biasa kerja keras mereka. Itu kalau kita menghitung dari Mekah sampai Yaman, dari Hadramaut sampai Hadramaut itu hampir 1000 kilometer. Coba bayangkan 1000 kilometer. Banyak gunung, banyak padang pasir. Perjalanannya bukan mudah dan juga panasnya itu luar biasa. Kalau kita tahu di sana di Arab, Yaman sama juga di Mekah, di Saudi itu, mereka tidak punya musim dingin, tidak punya musim winter. Mereka hanya punya 2 musim. Musim panas dan juga musim panas sekali. Jadi hanya 2 musim aja, musimnya luar biasa. Nah, bagi mungkin akhi dan ukhti yang pernah umrah dan haji ke sana pasti mengetahui ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu perjalanan yang paling pertama sampai 1000 meter, 1000 kilometer kemana? Ke Yaman. Mereka bekerja itu. Setiap tahun itu. Bukan setiap 10 tahun sekali. Enggak, setiap tahun mereka berangkat ke sana. Sebagian dari mereka berangkat ke sana kerja keras untuk mencari nafkah, kerja keras untuk menumbuhkan ekonomi umat. Nah, bukan hanya itu. رحلة الشتاء والصيف. رحلة الصيف. رحلة الصيف perjalanan di musim saif, di musim summer dalam bahasa Inggris atau mungkin musim panas, mereka berangkat kemana? Ke Asyam. Asyam itu Suriah, Lebanon, Palestina, dan Jordan, dan bagian dari Irak, bagian utara dari Irak, Kurdistan dan Al-Anbar, itu semuanya Asyam. Nah, tempat itu termasuk tempat yang subur, tanaman-tanaman di dalamnya, karena ada 2 sungai yang besar di sana, Sungai Al-Furat dan Sungai Dijlah. Dan juga ada sungai di Palestina namanya Sungai Al-Asi. Nah, atau mungkin Sungai Al-Urdun. Ada 4 sungai di sana. Jadi karena ada banyak sungai-sungai di sana, maka banyak tanam-tanaman di sana. Nah, orang Quraisy di sana yang tidak bisa menanamkan apapun di Mekah kecuali kurma, mereka datang ke Asyam supaya impor makanan dari Asyam. Kapan ini? Musim panas. Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Asyam. Berarti mereka memiliki 2 perjalanan setiap tahun ke luar negeri. Coba bayangkan kalau kita setiap tahun kita berangkat 2 kali ke luar negeri. Luar biasa. Ke Malaysia, jangan jauh-jauh. Ke Malaysia itu jalan kaki. Jalan kaki. Tidak pakai pesawat, tidak pakai kereta. Susah kan? Nah, Quraisy itu melakukannya. Walaupun mereka non-muslim, tetapi mereka kerja keras menyediakan nafkah untuk diri mereka, untuk anak mereka, mensejahterakan masyarakat mereka, menumbuhkan ekonomi mereka, supaya Mekah ini walaupun negeri yang kecil, walaupun negeri yang gersang, menjadi negeri yang maju, yang wibawanya sangat tinggi di antara orang Arab.
luar biasa. Begitu juga ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mendukung ekonomi kita, saat kita berperang untuk mendukung ekonomi kita, saat kita menumbuhkan ekonomi kita, entah lewat bisnis, lewat perdagangan, lewat kerja keras sebagai karyawan juga, lewat mencari nafkah untuk diri kita dan anak-anak dan keluarga dan sahabat, kerabat kita, itu termasuk amalan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk amal ibadah. Jadi di dalam agama Islam itu ibadah kita itu bukan hanya ritual salat, zakat, puasa, haji, umrah, bukan. Itu di antara tiang-tiang Islam aja. Tinggal bangunannya, dindingnya, perhiasannya, furniturnya. Itu furniturnya dan perhiasannya dan dindingnya, itu semuanya ibadah-ibadah yang lain. Saat kita mendukung orang lain, saat kita membantu, saat kita menjaga hak orang lain, saat kita mencari nafkah, saat kita membahagiakan keluarga, itu termasuk juga ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas pahalanya. Bahkan kita akan diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat kalau kita menjaganya. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berkata agama Islam itu hanya di masjid, itu salah total itu. Salah total. Karena agama Islam itu ujungnya harus menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka di antara akhlak yang mulia itu saling mencintai walaupun beda agama, saling solidaritas walaupun beda kepercayaan, dan saling mendukung dan berperang untuk menumbuhkan, bukan menghancurkan ekonomi umat. La ilaha illallah. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu alasan yang membuat Allah melindungi penduduk Quraisy. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Nah, itu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kepada mereka dalam bentuk lindungan, dalam bentuk kesejahteraan, dalam bentuk wibawa yang diberikan kepada Quraisy, dalam bentuk kekayaan. Nah, apa yang mereka harus lakukan supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka kalau mereka sudah merasakan kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus mereka bersyukur. Lewat apa? Falyabudu, harus banyak ibadah. Harus menjaga salat 5 waktu. Kalau bisa qiyamul lail, bagus. Kalau bisa salat tarawih, bagus. Kalau bisa selalu membacakan Al-Quran, bagus. Kalau memperbanyak sedekah dan infak di luar zakat, bagus. Falyabudu, berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kekayaan, kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi anak-anak yang saleh, yang sehat. Kita diberi rumah, kita diberi gaji setiap bulan. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagus kalau kita berkata alhamdulillah, thank you Tuhan, thank you God, segala puji bagi Allah. Bagus, enggak apa-apa. Tetapi yang paling mulia harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lewat perbuatan, lewat ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak nikmat berarti harus banyak ibadah. Nah, bukan banyak nikmat jadi sombong, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat artinya langsung kita ingin balas itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait. Rabb hadzal bait, Tuhan Ka'bah ini. Ka'bah yang ada di Mekah. Karena Ka'bah yang di luar Mekah itu tidak ada Tuhannya. Tidak ada Tuhannya. Mereka hanya membangunnya untuk mensejahterakan masyarakatnya, untuk menarik banyak wisatawan. Saya tidak bisa melafalkan ini. Wisuta ya. Tolong MC bantu. Wisatawan. Wisatawan ya, wisatawan. Mohon maaf ya karena keterbatasan bahasa ya teman-teman ya. Ya, wisatawan. Karena ingin menarik wisatawan karena ujungnya untuk dunia. Tetapi yang ada di Mekah yang dibangun atas perintah Allah Subhanahu wa taala, falyabudu, maka hendaklah
engkau kalau merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Ka'bah ini. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan makanan kepada mereka sehingga tidak akan terjadi kelaparan di Mekah lagi. Kapan itu tidak terjadi kelaparan? Dulu Mekah itu gersang, padang pasir, tidak ada tanam-tanamannya, jarang ada makanan atau ada tanam-tanaman. Hanya mereka punya kurma di sana, dan kurma itu setahun sekali aja. Jadi luar biasa kelaparan, bahkan paceklik terjadi di sana. Tetapi ketika mereka berkumpul dari berbagai suku, dari berbagai kepercayaan, mereka bersatu, saling menolong, maka Allah Subhanahu wa taala mensejahterakan mereka sampai-sampai tidak ada orang yang lapar di antara mereka. Luar biasa. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, dan juga memberikan keamanan kepada mereka. Keamanan. Dulu itu orang Arab itu jahiliyah, mereka itu sangat kental. Mereka bisa makan dan minum karena bisa menyerang suku yang lain. Berperang sama suku yang lain, mereka ambil ceweknya, ambil perempuannya sebagai budak, dan juga makanan-makanan itu dan apa yang dimiliki oleh suku itu semuanya diambil. Nah, kalau ada satu suku yang kalah, laki-lakinya dibunuh, perempuannya diambil sebagai hamba sahaya, dan juga hartanya dimakan. Nah, itu mungkin sumber makanan yang paling utama orang Arab saat itu. Jahiliyahnya itu sangat besar saat itu. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala mensejahterakan Quraisy dengan akhlak yang baik, solidaritas di antara mereka, sehingga tidak ada orang yang lapar, dan juga wibawa mereka itu sangat besar, sehingga tidak ada suku yang berani berperang sama suku Quraisy. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan yang luar biasa kepada penduduk Quraisy. Nah, mungkin itu pelajaran bagi kita umat Indonesia, kalau kita mengikuti ajaran-ajaran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Quraisy, maka insya Allah negeri kita akan menjadi semakin adil, semakin maju, dan juga semakin sejahtera. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Telah kita dengarkan dan kita pahami untuk tadabbur dari surah Quraisy yang dipaparkan oleh Ustadz Yazen. Jazakallahu khairan Ustadz. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki ke kegiatan atau prosesi tanya jawab. Sebelum kepada kesimpulan, di sini Ustadz alhamdulillah sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama mungkin ini via Japri. Langsung saya bacakan Ustadz ya. Ustadz, suku Quraisy sangat menjunjung toleransi dan tidak menzalimi satu sama lain. Alasan apakah yang membuat mereka tidak bertoleransi pada saat Rasul dipilih sebagai Rasul dan berdakwah? Bahkan Rasul dan pengikutnya dizalimi. Seperti itu, Ustaz. Nah, ini pertanyaan sangat penting ini. Nah, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat toleransi dan juga saling mencintai. Dan bahkan mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk ingin toleransi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi toleransi yang mereka inginkan beda dengan toleransi yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga ingin toleransi dalam ibadah, sedangkan bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ingin Rasulullah menyembah kepada Tuhan mereka, dan mereka siap menyembah kepada Tuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersedia untuk mengikuti ajaran Rasulullah, tapi dengan persyaratan Rasulullah juga bisa mengikuti persyaratan atau mengikuti ibadah mereka. Nah, itu sangat dilarang di dalam agama Islam, tidak boleh. Nah, sebagaimana kita tidak boleh melakukan ibadah orang Nasrani, nah, orang Nasrani juga itu tidak boleh melakukan salat 5 waktu, kan? Tidak boleh. Nah, itu yang ditargetkan oleh kafir-kafir Quraisy.
ingin toleransi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dalam hal yang di luar ibadah. Dalam ibadah sendiri mereka ingin ikut campur. Bahkan ingin menarik Rasulullah, memaksa Rasulullah dan semua pengikut Rasulullah di antara sahabat ingin menarik Rasulullah untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Kafirun sebagaimana yang telah dijelaskan, la a'budu ma ta'budun. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kafir-kafir Quraisy, saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Saya tidak akan pernah beribadah kepada Tuhan-Tuhan kalian. Nah, dan kalian tidak wajib, tidak usah repot beribadah kepada Tuhan saya. Kalau mau toleransi, yuk kita toleransi untuk bersama-sama mensejahterakan ekonomi umat. Ayo kita bersama-sama saling menolong dalam kebaikan. Ayo bersama-sama kita saling menasihati. Itu yang namanya toleransi. Ayo kita menjaga hak kita bersama. Ayo kita melindungi orang yang terzalimi. Nah, itu bagus, nilai-nilai yang bagus. Kita bisa bekerja sama agama-agama lain. Tetapi target kafir-kafir Quraisy itu beda. Beda, itu yang membuat mereka tidak toleransi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah tidak ingin mengikuti Tuhan mereka. Nah, kebenaran itu satu. Kebenaran. Tuhan yang benar itu satu. Nah, bagaimana kalau itu Tuhan yang benar itu satu, kita menyembah kepada beberapa Tuhan? Berarti itu konflik dengan prinsip-prinsip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolak itu. Hanya ingin menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Saya tetap mencintai kalian. Saya tetap solidaritas sama kalian. Gak apa-apa. Tidak usah repot menyembah kepada Tuhan aku. Saya juga tidak akan repot, tidak akan beribadah kepada Tuhan kalian. Nah, mereka tidak menerima itu, maka mereka memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, Masya Allah, syukran. Nah, untuk pertanyaan berikutnya mungkin sedikit mirip atau mungkin jawabannya bisa diambil dari yang tadi, Ustaz, ya, tapi saya coba untuk bacakan dulu. Pertanyaan yang kedua ada, Ustadz, mengapa orang-orang Quraisy non-Muslim diperangi oleh Rasulullah SAW dan akhirnya mereka dilarang ibadah di Ka'bah? Nah, kafir-kafir Quraisy sebenarnya ada bagian dari pertanyaan, ada bagian yang perlu diluruskan. Nah, Rasulullah SAW tidak pernah melarang mereka, tidak pernah. Nah, tapi Rasulullah SAW itu menyerang mereka di Fath Makkah. Rasulullah SAW saat itu menyerang mereka di Fath Makkah karena mereka melanggar janji, bukan karena mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Karena mereka menyerang sahabat Rasulullah SAW yang ada di Khuza'ah. Ada suku Khuza'ah yang ada banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang sudah masuk agama Islam di sana, diserang oleh Quraisy, oleh kafir-kafir Quraisy. Padahal ada janji, ada perjanjian antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Quraisy. Kalian tidak boleh menyerang kaum muslimin, termasuk sahabat Rasulullah, khususnya wabil khusus suku Khuza'ah. Nah, tetapi mereka melanggar janji, mereka menyerang suku Khuza'ah dan membunuh penduduk Niyah, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerang juga Quraisy. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk Quraisy itu masuk Makkah itu secara damai. Yang dibunuh pada ghazwah itu hanya 6 orang aja, 6 orang. Selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan aman kepada seluruh penduduk Quraisy. Jadi dan memberikan kepada mereka free. Kalian ingin masuk agama Islam, kebebasan, ingin masuk agama Islam, tidak mau, itu urusan kalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berlaku toleransi sama mereka, walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menguasai Quraisy juga sendiri sudah melanggar janji, bahkan membunuh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menguasai Quraisy atau menguasai Mekah, tidak balas dendam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga akhlaknya baik dan juga akhlaknya sangat bijaksana. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kebebasan kepada mereka atau freedom buat mereka.
Kalian mau masuk Islam, silahkan, bagus. Kalau tidak mau masuk Islam juga, nggak apa-apa. Nah, walaupun banyak di antara mereka yang pernah menyiksa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara mereka yang pernah membunuh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara mereka yang pernah mengganggu Rasulullah, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak di antara khuluknya balas dendam. Nah, Masya Allah. Syukran Ustadz untuk penjelasannya dari pertanyaannya tadi. Mungkin ini ada pertanyaan ketiga atau yang terakhir mungkin Ustadz ya. Ada dari M. Sukailan, langsung di mencet. Ini ada Ustadz, mohon pencerahannya sampai di mana batas kita boleh saling bantu kepada saudara kita yang bukan satu agama. Padahal sesuai dengan sebagian fakta, justru ada yang malah masuk dalam agamanya. Karena dengan berbagai alasan, mulai dari faktor ekonomi, diberikan fasilitas studi, dan lain-lain. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan ya, kita bisa bekerja sama dalam hal yang selain ibadah, selain ritual ibadah kita. Mereka sudah punya agama, ritual-ritual mereka tertentu, mungkin ibadah itu entah ibadah setiap hari atau mungkin ibadah setiap minggu atau mungkin ibadah setiap tahun dalam hari raya mereka. Nah, mereka tidak juga mengundang kita. Nah, kita juga tidak usah kita ikut campur dalam ibadah mereka. Kita bisa bersikap toleransi melindungi mereka. Saat mereka beribadah, boleh kita melindungi mereka. Boleh kita, kalau mereka lagi lapar, kita menyediakan makanan buat mereka. Tidak apa-apa. Tetapi itu tidak berarti kita ikut ibadah sama mereka. Kita ikut ritual-ritual mereka. Tidak. Nah, saya lihat di hari raya atau mungkin di Christmas, itu Syekhul Azhar Ahmad Tayyib itu bahkan datang berkunjung ke gereja. Tetapi kalau mereka lagi doa, kalau mereka lagi ibadah, mereka berdiri, dia diam aja. Beliau diam. Entah itu diam lagi zikir atau lagi membaca Al-Quran. Yang penting tidak mengikuti ritual-ritual mereka. Menghadiri supaya mungkin saling menghormati, saling menenangkan, dan juga saling mendekatkan, saling menjaga keamanan di dalam negara, stabilitas negara. Nah, tetapi itu tidak berarti ikut ritual-ritual mereka. Tidak boleh. Tidak boleh. Begitu juga mereka. Tidak boleh. Kita bisa saling menolong dalam agama. Satu perusahaan untuk memproduksi satu produk, Kristen, Buddha, Islam berkumpul di sana, saling menolong, bagus. Nah, kita mungkin ada transaksi perdagangan, boleh, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu berdagangan sama orang Yahudi di Al-Madinah, dan orang-orang yang terkaya di Al-Madinah itu adalah orang Yahudi. Sebagaimana di sini di Indonesia, orang yang terkaya di Indonesia adalah orang Kristen ya. Nah, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga orang yang terkaya orang Yahudi, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia masih berhutang 7 dinar hutang kepada siapa? Kepada dari orang Yahudi. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pinjam 7 dinar dari orang Yahudi sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia masih belum mengembalikan pinjaman tersebut. Akhirnya anak-anak Rasulullah dan kerabat Rasulullah menjual barang Rasulullah dan melunasi hutang tersebut. Nah, jadi bisa kerjasama kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Syukran Ustadz. Alhamdulillah untuk pertanyaan mungkin ada satu lagi Ustadz Yazan. Ini ada dari Sayyidah Baraja. Assalamualaikum Ustadz. Jadi inti dari datangnya pertolongan Allah dalam suatu negeri adalah negeri yang adil dan warganya yang saling tolong-menolong. Bagaimana ya Ustadz untuk negeri yang tidak seperti itu, sampai kapankah pertolongan Allah akan datang? Ya sampai pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya nunggu keadilan di antara kita. Nah, sampai ada adil di antara kita dan juga damai dan saling mencintai, toleransi di antara kita sangat tinggi, itu yang akan benar-benar pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Tetapi kalau kita saling memusuhi, saling memfitnah, bahkan di antara kaum muslimin, jangankah agama lain, di antara kaum muslimin saling memfitnah, saling merendahkan, saling membuli. Nah, berarti kita sekarang lagi sibuk di dalam umat Islam, lagi sibuk saling memusuhi, lagi sibuk saling menjatuhkan, saling membunuh karakter, saling memfitnah.
Nah, tidak sibuk untuk memajukan negara. Nah, bagaimana negeri kita akan maju kalau kita tidak memperhatikan kemajuannya, hanya merusaknya dengan saling membenci. Itu negeri tidak akan pernah maju kalau masyarakatnya kurang toleransi. Kalau kita tidak ada toleransi dalam satu agama, agama Islam kita, agama Islam ini, seorang dari kelompok tertentu terhadap kelompok tertentu, itu masih tidak ada toleransi, bahkan saling menuduh-nuduh. Nah, coba bayangkan, kalau mungkin tidak percaya, coba buka YouTube. Ada orang Salafi, orang Wahabi, orang Sufi, orang itu kalau sudah terjadi mungkin apalagi mungkin aliran-aliran di antara aliran, tidak ada orang yang ingin mengundang aliran yang lain, ustadz dari aliran yang lain untuk berdakwah di masjidnya atau di yayasannya. Berarti kita sudah berbisa beberapa negara di dalam satu negara. Saling membenci. Kalau kita saling membenci, pasti negeri kita tidak akan pernah maju. Nah, sampai kita saling toleransi dan juga saling beradil di antara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongan kepada kita semua. Masya Allah. Alhamdulillah, syukron Ustadz untuk jawaban dari pertanyaannya. Untuk hadirin majelis majelis Ketua Subuh ini, alhamdulillah untuk sesi pertanyaan kami tutup dan langsung pada kesimpulan. Insya Allah daripada paparan materi Ustadz Yazan Al-Hakimi tentang tafsir atau tadabbur surah Quraisy ini, yaitu kita dapat mengambil tauladan dari kaum Quraisy, di mana tauladan yang dapat kita ambil adalah tentang mencintai, saling mencintai, toleransi yang sangat tinggi toleransinya, juga tidak saling menzalimi antar sesama meskipun berbeda ras, berbeda agama, berbeda background atau latar belakang seperti itu. Alhamdulillah. Dan juga jika kita ingin kita dicintai oleh Allah, kita harus menegakkan keadilan di setiap kehidupan kita, insya Allah, terutama dalam berhubungan dengan manusia. Juga banyak bersyukur karena banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selama kita di dunia, insya Allah. Alhamdulillah, secara umumnya mungkin itu kesimpulan daripada surah Quraisy ini. Terima kasih sudah berpartisipasi di acara Majelis Subuh Virtual ini. Insya Allah pasti sangat bermanfaat. Juga kami haturkan jazakallahu khairan untuk Ustadz Yazin atas pemaparan materinya, juga jazakumullahu khairan untuk para hadirin yang telah menyempatkan dan berkenan hadir pada Majelis Virtual Subuh kali ini. Kami ingatkan lagi untuk insya Allah di pekan depan akan kembali hadir untuk Majelis Virtual Subuh ini di hari Sabtu, yang akan membahas, tadi ada sedikit bocoran dari Ustadz Yazin, yaitu surah Al-Fil, insya Allah, yang akan dipaparkan untuk pekan depan. Nah, jangan lupa juga untuk men-share dan men-subscribe channel Al-Irsyad Islamiyah Kota Bandung untuk meningkatkan atau untuk mensyiarkan barangkali ya, insya Allah teman-teman semua, untuk mensyiarkan ilmu-ilmu dan kebaikan agar lebih banyak orang lagi yang dapat bergabung, dapat menimba ilmu, dan dapat mendapatkan manfaat daripada materi-materi juga pemaparan yang insya Allah Ustadz Yazin paparkan. Insya Allah. Nah, alhamdulillah untuk kesimpulan dan tadi adalah akhir daripada pertemuan serta rangkaian kegiatan pada Majelis Virtual Subuh pada kali ini. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita sama-sama untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Ustadz Yazin. Ustadz Yazin, Afwan, Afadol untuk memimpin doa pada kegiatan penutup hari ini. Jazakallah khair. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت
وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan Ustaz izin untuk pimpin doanya. Alhamdulillah sudah berada di penghujung acara. Untuk mengakhiri acara majlis virtual subuh ini, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, beristighfar, astagfirullahalazim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran untuk seluruh hadirin yang telah bergabung. Diingat kembali untuk jangan lupa like, subscribe, komen, dan share link channel YouTube PCL Irsyad Islamiyah Bandung di kolom chat, dan untuk menghadiri kegiatan di pekan depan. Alhamdulillah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.